Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini saya membuat aplikasi perpustakaan yang memiliki dua akses, akses sebagai anggota dan admin. Untuk anggota memiliki fitur meminjam buku secara online dan di peminjaman. Dan untuk admin memiliki fitur mengelola user, mengelola buku, mengembalikan buku dan meminjam buku. Jadi, aplikasi ini seperti misalnya anggota meminjam buku secara online, maka fisiknya akan diambil di perpustakaan tersebut. Itu saja penjelasan aplikasi saya. Lanjut ke aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang login. Di sini ada buat akun atau login. Kalau kita belum punya akun, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Ini contoh memasukkan username. Username kita ingin, misalnya saya masukkan Miko, passwordnya 1, nomor telepon 0, 2, 3, 4. Kan? Emailnya ini bebas. Miko@gmail.com. Dan kita bisa menambah foto. Nah, fotonya akan tampil di form menu anggota nanti. Misalnya saya akan mengenalkan foto ini. Kita klik button register. Maka untuk button cancel ini nanti kita tetap ke menu login tadi. Tidak bisa dibilang tidak jadi membuat akun seperti itu. Ini kan sudah diisi, kita buat register, buat akun. Akan muncul pendaftaran berhasil. Nah, di sini juga di database-nya ini akan muncul ini yang kita buat tadi, A006 dari anggota secara otomatis, secara Miko, secara password 1, nomor telepon yang buat tadi 0123457789, emailnya miko@gmail.com, role anggota, dan foto pet ini foto yang kita upload tadi masuk ke database. Jadi contoh misalnya di sini Satria dengan password 123. Tapi salah. Kenapa salah? Karena tidak ada di database. Jadi kita memanfaatkan yang kita buat tadi, misalnya Miko 1. Ini untuk melihat password. Nah, ini kita klik login. Oh ya, untuk password ini misal apa sih password tadi? Lupa. Jadi kita harus masukkan username-nya dengan benar. Password Anda adalah 1. Kita mengirim notifikasi seperti itu. Oke. Nah, ini karena kita sudah membuat akun tadi Miko dengan password 1, kalau login akan muncul message box dengan tulisan login sebagai anggota berhasil. Nah, maka akan muncul di form anggota. Nah, ini yang kita masukin tadi akan tampil di pojok sebelah kiri atas. Ini nama, email ini yang kita masukin tadi, kita buat nomor telepon juga. Jadi sesuai dengan yang di pojok kiri atas ini sesuai data yang kita buat akun tadi. Di form utama dashboard ini memiliki seperti deskripsi singkat tentang aplikasi tersebut, data aplikasi dari peminjaman terbaru, dan untuk data aplikasi ini total anggota ini sesuai dengan yang di tabel. Kan ada anggota ada admin, bisa Miko, ABCDFG, dan Miko. Untuk buku ini sesuai dengan yang ada di database. Nah, ini kita masuk ke BBK 01, BBK 02, ini ID outletnya. Karena di database yang pinjam cuma 1, yang lainnya sudah dikembalikan semua. Jadi sisa peminjaman yang belum dikembalikan tetap diambil. Oke, selanjutnya di form utama anggota juga memiliki dua fitur, peminjam buku dan peminjaman. Nah, pertama ada peminjaman buku. Ini ada search. Terus misalnya kita mau nyari judul buku, apa sih yang kita cari? Kalau bukunya terlalu banyak, karena ini sedikit sudah otomatis kelihatan. Kalau banyak bukunya lebih buku, misalnya di sini kita akan nyari hujan. Nah, maka akan di data grid akan muncul buku hujan bagian.
atau kita mencari buku jago membuat, nah akan muncul meja. Nah ini kan kenapa ini muncul hujan kebagian sama ini, karena ja nih bisa jadi kategori sejarah. Jadi tidak harus seperti kategori, dan ini juga akan bisa di-search. Oke, peminjaman buku. Misalnya saya akan membeli buku jago buat. Nah, kalau kalian bijak aja akan muncul lah ini. Kayak BK05 ID buku tersebut dan judul buku tersebut. Nah, di sini juga akan tampil buku apa yang akan muncul. Dan ini agak otomatis dengan ID yang kita masuk tadi. Tanggal pinjam, tanggal hari ini, kembalian misalnya besok pinjam memang berhasil di 022, dan dia juga akan masuk ke database. Nah, ini di ID pinjam B022 A0 A006 yang di anggotanya ID bukunya B05. Tanggal pinjam tadi tanggal hari ini 6 bulan 2025. Tanggal kembalinya tanggal 7/1/2005. Status dipinjam ya karena kita dipinjam tadi. Dendanya 0 karena masih 0. Karena denda ini perhitungannya otomatis. Ini kan belum melewati dari jam, belum tanggal 7, bukannya RP0. Jadi kalau misalnya besok lusa belum dikembalikan, akan dendanya akan naik menjadi 1.000. Dan ada fitur riwayat peminjaman. Nah, riwayat peminjaman ini bukan kita pinjam tadi. Jadi setiap tergantung login. Kalau misalnya loginnya akun lain, riwayat peminjamannya ya akun tersebut akan muncul data peminjamannya. Itu keluar akan ke menu login lagi. Selanjutnya bisa login sebagai admin. Contoh admin mau login sebagai tugas berhasil. Nah, maka akan masuk ke form petugas. Ini memiliki 4 fitur. Ada untuk mengelola user, mengelola buku, transaksi itu adalah peminjaman dan kembalian buku. Contoh ke user. Nah, user juga bisa mencari misalnya kami, nah, kami bisa dengan search refresh nih, contoh ke refresh. Nah, akan merefresh semuanya, hilangkan seluruhnya. Ini akan membuat akun. Coba kita akan membuat akun. Bisa sebagai misalnya AB passwordnya 12, satunya 89627496545. Nah, ab@gmail.com. Ini anggota role kita bisa atur tugas, karena ini kan seperti adminnya, jadi bisa mengelola siapa yang login membuat akun. Kecuali kalau sebagai anggota tadi itu otomatis langsung ke anggota. Jadi dengan anggota saja. Nah, save, saya berhasil simpan. Nah, di sini akan muncul ID anggotanya A007 karena ini otomatis. Dua. Nah, kita save. Nah, maka akun 03 tadi berubah menjadi tidak bisa diupdate. Setelah itu misalnya kita akan menghapus akun ini. Nah, kita delete. Nah, dana tersebut akan hilang, dan di sini juga akan hilang nih yang kita buat tadi. Nah, oh iya, ini ada Daksa 21 karena kita sudah kredit. Terus keluar lagi. Oh ya, contoh button itu seperti ini. Hanya kita masing-masing dulu. Nah, kalau clear tuh maka di teksturnya akan hilang semua, kayak menghapus deh sebenarnya. Close. Kemudian ada fitur pengelola buku. Di sini seperti tadi bisa membuat akun atau membuat data buku atau mengupdate data buku tersebut. Contoh di sini saya akan mengedit, membuat akun terlebih dulu. Ya,
Visual visual basic, nulisnya Miko, terbitnya juga Miko. Tahun terbitnya kita buat 2024, stoknya kita buat 2 TL5 aja. Statusnya ini kita bisa status tidak terpinjam karena ini ada satu, jadi kita buat tersedia aja. Kategorinya teknologi. Ini upload buku, kayak misalnya bukunya gambar ini aja. Nih, kita save, data berhasil simpan, dan sini di ID buku tersebut masuk nih BK08, judul Visual Basic, Miko, dan akan masuk juga ke database. Nah ini Miko BK08 Visual Basic Miko 2024 5 kategori teknologi. Kalau kita mengupdate buku, bisa kita klik ini, atau kita masukkan ID BK08, maka otomatis textbook yang bawah ini akan terisi. Jadi basic judul, kita edit judulnya pemrograman Visual Basic, kita save, data berhasil diupdate. Nah ini juga berubah datanya, diakses juga berubah jadi pemrograman visual. Nih pemrograman Visual Basic. Atau kita akan ini klik saja untuk sama seperti sebelumnya untuk menghilangkan data yang ada di textbox. Nih ini kita menghapus data, yang kita klik ini, kita delete. Nah buku berhasil dihapus. Nah di data ini tidak ada lagi bukunya, di akses juga database-nya tidak ada buku tersebut. Dan di press juga sama. Nah ini untuk di press ini menghapus pencarian sama close, button close, keluar. Nah, kan ada fitur kembalian buku. Nah di sini kan ini buku yang dipinjam, beda-beda kan. Nah kalau kita pastikan anggota tersebut akan ke perpustakaan. Tidak mungkin admin perpustakaan itu mencari ID-nya satu persatu. Kalau ID-nya banyak, ini karena dikit makanya bisa nyari satu persatu. Jadi cara mengatasinya, admin nanti bisa menanyakan ke anggota berapa ID tersebut. Jika anggota itu mengisikan ID A006, nah maka nama ini akan muncul sebenarnya sesuai akun yang dibuat tadi atau dengan pengunjung yang datang. Maka pinjaman ini khusus ID anggota yang memiliki yang contoh ini menggunakan buku ini. Nah sini otomatis kita terisi. Ada keterangan hilang atau tidak buku tersebut. Kalau tidak, nah dendanya akan muncul 0 rupiah. Kalau iya akan naik menjadi 100.000. Bayar sini misalnya kita misalnya hilang bukunya, mau membayar buku 200.000. Nah maka kembaliannya nanti ada kembalian, jadi kembaliannya langsung otomatis terhitung jadi 100.000, kecuali kalau dia masuk 100.000, nah kembaliannya RP0, artinya tidak ada kembalian. Kita klik save, kembalian berhasil diproses, kita klik OK. Maka dengan ID A006 tadi, nah bukunya sudah satu, yang di database-nya, pinjam buku di database. Nah statusnya sudah dikembalikan statusnya. Sama seperti tadi, clear button klik penulis form sebelumnya untuk menghilangkan dan menghilangkan semua di seluruh form. Terus ini ke menu utama lagi. Ini ada button logout, maaf ini salah tulis, ada button logout. Kita keluar. Nah, mulai ke form login. Dan ada keluar lagi. Dan keluar dari aplikasi tersebut. Sekian presentasi. Sekian penjelasan dari aplikasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.